Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi perhitungan gerak lurus beraturan menggunakan bahasa C. Dan untuk membuatnya saya menggunakan Visual Studio 2012. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pertama silahkan buka Visual Studio-nya. Untuk membuat project baru, pilih New Project, pilih Visual C++, lalu pilih Win32 Console Application, beri nama, kemudian pilih lokasi penyimpanannya, lalu OK, dan kemudian pilih Next. Dan hilangkan checklist pada precompile header, lalu checklist pada empty project. Finish. Nah, untuk kita akan membuat file baru, klik kanan pada source file, pilih add atau add, lalu pilih new item. Nah, kita akan membuat file dengan ekstensi .c. Maka kita rename saja di sini, kita ganti namanya dan beri ekstensi .c. Lalu kemudian pilih add. Nah, kemudian ketikkan kode berikut. Ya, saya akan menjelaskan kodenya baris per baris. Nah, untuk kode ini digunakan untuk mengakses library dari stdio.h dan stdlib.h. Nah, kemudian ini adalah fungsi yang harus ada dari setiap C, yaitu mainnya. Kemudian pada kode ini kita mendeklarasikan variabel yang kita gunakan. Nah, int di sini berarti integer dan float di sini berarti variabelnya berbentuk float atau tipenya adalah float. Nah, kemudian printf di sini digunakan untuk menampilkan atau perintah output. Nah, ini adalah menunya. Jadi bila menekan angka 1, maka user akan diarahkan ke menu untuk menghitung kecepatan, dan kalau 2 untuk menghitung jarak, dan 3 untuk menghitung waktu. Dan kenapa do-nya dari sini? Karena saya ingin bila pertama kali program dijalankan terlebih dahulu, dan apabila salah pilihannya, jadi di sini di atas ada do, lalu di bawah diberi while, ditutup dengan while. Bila pilihannya bukan 1, 2 ataupun 3, maka akan baru dikembalikan ke sini. Dan bila pilihannya bukan 1, 2 atau 3, maka akan ditampilkan teks Anda tidak mengetik angka 1, 2 ataupun 3. Ini saya menggunakan if. Langsung dibuka if-nya, lalu perintahnya ini. Nah, kemudian setelah user melakukan penginputan atau memasukkan pilihan, yang di sini akan dibaca oleh scanf ini dan diterima sebagai integer dan dideklarasikan sebagai pilihan, variabel pilihan, maka akan diarahkan sesuai dengan pilihannya. Nah, saya di sini menggunakan switch untuk mengarahkannya. Di case 1, apabila memilih 1, maka akan tampil menu untuk menghitung kecepatan. Setelah itu, user akan diminta untuk memasukkan jarak yang ditempuh dalam meter.
lalu sistem akan mengambilnya sebagai float dan dideklarasikan sebagai S. Lalu selanjutnya akan diminta untuk memasukkan waktu yang ditempuh dalam second. Lalu sistem akan mengambil atau aplikasi akan mengambilnya sebagai T. Nah, setelah itu baru akan dijalankan perhitungannya dan ditampilkan di sini. Lalu di case 2 juga hampir sama, hanya bedanya di sini untuk menghitung jarak, maka yang diminta adalah V. Saya di sini mendeklarasikan kecepatan sebagai V. Maka diminta oleh sistem akan dibaca sebagai V, kemudian sistem akan meminta waktu. Jadi program akan meminta waktu yang akan didefinisikan sebagai float dan variabelnya yaitu T. Kemudian fungsinya akan dijalankan. Dia S di sini adalah jarak, adalah V dikali T. Nah, kalau tadi itu V sama dengan S dibagi T. Lalu ditampilkan di sini. Nah, kemudian di case ketiga, maka user akan diarahkan untuk menghitung waktu, untuk menjalankan aplikasi perhitungan waktu, dan akan diminta untuk memasukkan jarak yang ditempuh, lalu akan dibaca oleh aplikasi sebagai S dan float dan bertipe float. Kemudian akan diminta untuk memasukkan kecepatannya dalam meter per second dan akan dibaca sebagai float dan variabelnya yang akan diberi nilai adalah V. Lalu kemudian perhitungannya adalah T sama dengan S per V. Kemudian ditampilkan di sini. Nah, kalau sudah, maka sistem akan pause dulu terlebih dahulu. Jadi tidak akan langsung menutup. Inilah fungsinya dari sistem pause yang kemudian akan dikembalikan sebagai 0. Nah, bila jalankan, tekan F5. Nah, di sini akan tampil menu program perhitungan gerak lurus beraturan. Tekan 1 lalu enter untuk menghitung kecepatan, tekan 2 lalu enter untuk menghitung jarak, tekan 3 lalu enter untuk menghitung waktu. Saya akan mendemonstrasikan satu persatu. Jika saya menekan 1, maka akan menghitung kecepatan. Lalu akan diminta memasukkan nilai jarak yang ditempuh, kemudian waktunya, maka akan keluar kecepatannya. Nah, yang kedua adalah bila kita menekan angka 2 akan menghitung jarak, lalu diminta untuk memasukkan kecepatan, lalu waktu yang ditempuh, dan akan keluar jarak yang ditempuh. Lalu yang ketiga akan diminta bila kita menekan 3, maka akan ada kita diminta untuk memasukkan jarak, lalu memasukkan kecepatan, lalu waktu yang ditempuh akan muncul. Nah, apabila kita salah memilih menu, saya tekan angka 5 di sini, maka akan tampil pesan gagal. Anda tidak mengetik angka 1, 2, ataupun 3. Maka akan dikembalikan ke menu awal. Seperti itu. Jadi sekian video dari saya. Kode ini akan Anda dapatkan di blog saya, yaitu fajarnurahmat.wordpress.com. Silahkan kunjungi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.